Sudah berkali-kali, sudah berulang kali, sudah sering sekali Gibran Rakabuming Raka, putra dari mantan Presiden Jokowi, didorong-dorong dan diupayakan supaya bisa bergabung dengan Partai Golkar. Dulu di masa menjelang Pilpres 2024 di bulan Oktober tahun 2023, di masa ketika Golkar masih dipimpin oleh Pak Erlangga Hartarto, digembar-gemborkan Gibran bakal bergabung ke Partai Golkar lewat Organisasi Pemuda AMPI atau Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia. Tapi ternyata usaha-usaha ke arah itu gagal membuahkan hasil. Dan belum lama ini isu Gibran bakal merapat ke Partai Golkar kembali mencuat. Kali ini lewat MKGR atau Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong. Tapi ternyata usaha-usaha ke arah itu lagi-lagi gagal membuahkan hasil. Gibran nggak jadi datang ke acara MKGR dan posisinya digantikan oleh Ketua Umum Partai Golkar, Pak Bahlil Lahadalia. Lalu pertanyaan kita sekarang yang bikin kita penasaran, ada masalah apa? Sehingga Gibran selalu digadang-gadang bakal bergabung ke Partai Golkar. Dan mengapa semua usaha itu pada akhirnya nggak pernah terwujud. Apakah sampai sekarang Gibran masih merasa ragu, masih maju mundur buat gabung ke Golkar? Atau bisa jadi juga sampai sekarang masih ada penolakan dari internal Golkar terhadap sosok wakil presiden ini? Nah, gimana kalau menurut kalian? Tulis analisa kalian di kolom komentar. Perputaran roda nasib politik berubah cepat. Pak Jokowi dan keluarganya yang dulu dieluk-elukan, sekarang sudah nggak sekuat dulu lagi. Roda politiknya sedang berputar ke bawah. Pak Jokowi udah nggak sekuat sewaktu dia bisa mengoyak-ngoyak dan dengan enteng mengambil alih Golkar. Dia udah jauh turun kekuasaannya dibanding ketika dulu. Dia bisa dengan gampang memaksa Ketua Umum Partai Golkar waktu itu, yakni Pak Erlangga Hartarto, mundur dari jabatannya. Pak Jokowi udah terkena pukulan Mahkamah Konstitusi yang bikin anak bungsunya, yakni Kaisang, gagal maju di pilkada. Gibran sudah terhantam oleh isu memalukan soal Fufu Fafa. Lalu Kaisang dan istrinya terkena skandal pesawat jet pribadi dan gaya hidup mewah di Amerika. Sang anak perempuan, Kahiyang dan suaminya disebut-sebut dalam kasus korupsi Blok Medan yang diselidiki oleh KPK. Di Pilkada 2024, walaupun masih bisa memaksakan kemenangan di Jawa Tengah dan Solo, tapi praktis endorsement Pak Jokowi ke puluhan calon kepala daerah lain nggak berpengaruh banyak. Atau bahkan pengaruhnya malah negatif, seperti yang terjadi di pemilihan Gubernur Jakarta. Lalu PDI Perjuangan pun sekarang sudah berani memecat Pak Jokowi, Gibran, dan Bobi Nasution dari partai mereka. Upaya-upaya balasan dengan cara memenjarakan Sekjen PDIP Mas Hasto Kristianto lewat tangan KPK ternyata nggak berhasil. Bahkan sekarang giliran KPK yang harus menghadapi sidang pra-peradilan yang diajukan oleh Mas Hasto. Sementara itu skandal pagar laut di Utara Banten, skandal pengkaplingan laut dengan backup pemberian status proyek strategis nasional, sekarang kasus ini sudah mulai juga menyeret-nyeret keterlibatan serta tanggung jawab Pak Jokowi. Lalu kabar yang mulai santer terdengar sekarang ini nih, kabar seru terbaru yang sudah mulai beredar belakangan ini. Kabarnya setelah merombak tentara, setelah merombak jajaran TNI, Pak Prabowo bakal merombak jajaran polisi yang sekarang ini ada di titik nadir. Citra polisi sudah sangat terpuruk. Kabar santer yang beredar, orang kepercayaan Pak Jokowi, yakni Kapolri Listio Sigit, dalam waktu dekat dia bakal diganti. Nah, makanya nih, melihat roda nasib Pak Jokowi dan keluarganya yang sudah menurun, sudah sangat menurun, sekarang menjadi wajar kalau di internal Partai Golkar sendiri, antusiasme buat menarik keluarga Pak Jokowi masuk
semakin menurun juga. Para kader, apalagi para petinggi Golkar, pastinya nggak ingin partainya diambil alih sama orang yang perputaran nasib politiknya sedang menurun dan keluarganya dilingkupi banyak skandal yang siap meledak kapan saja. Mereka juga pasti berhitung soal mendekatkan poros Presiden Prabowo ke PDI Perjuangannya Ibu Mega. Para petinggi Partai Golkar punya kepentingan supaya bisa terus berdekatan erat dengan Pak Prabowo. Dan hubungan Pak Jokowi yang merenggang dari Presiden Prabowo bisa jadi bikin Partai Golkar menjadi takut dan berhitung ulang. Mereka khawatir seandainya Gibran di acara MKGR, apalagi kalau sampai bergabung ke MKGR dan Golkar, mereka khawatir semua itu bisa melempar sinyal negatif kepada Presiden Prabowo. Mereka khawatir masuknya keluarga Pak Jokowi ke Partai Golkar malah akan membuat mereka menjadi jauh dari Pak Prabowo. Mereka khawatir hubungan mereka dengan Presiden Prabowo bakal sangat dipengaruhi sama suasana hubungan pribadi di antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Kalau hubungan di antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo ke depan semakin memburuk, maka ini bisa jadi bakal menyeret-nyeret Partai Golkar. Dan tentu saja kondisi ini bakal buruk buat Golkar. Jadi sekarang kita balik ke pertanyaan awal kita. Ada masalah apa sehingga Gibran yang selalu digadang-gadang bakal bergabung ke Partai Golkar pada akhirnya belum juga beruntung? Bisa jadi sekarang keluarga Pak Jokowi sudah mau buat bergabung dan mencari perlindungan di bawah naungan Partai Beringin tersebut. Bisa jadi begitulah kondisinya. Tapi di sisi lain tampaknya ketertarikan para kader, apalagi para petinggi Partai Golkar, ketertarikan mereka kepada Pak Jokowi sudah sangat menurun. Apalagi bisa sangat jadi kegeraman mereka sama Pak Jokowi yang sudah mengobrak-abrik dan mempermalukan partai mereka masih belum sirna. Mereka masih sakit hati dengan ledekan pohon beringin digergaji si tukang kayu hingga tumbang, ketika Pak Erlangga bisa dan dengan gampang dipaksa mengundurkan diri yang benar-benar meremehkan partai legendaris ini. Jadi, pertanyaan penutup kita, masih adakah peluang Gibran dan keluarga Pak Jokowi bergabung dengan Partai Golkar? Sepertinya makin kesini peluang tersebut makin mengecil. Bisa jadi sudah nasib Pak Jokowi dan keluarganya buat berlabuh di PSI, di Partai Solidaritas Indonesia, yang dimiliki dan dikuasai oleh 100% sama Pak Jeffrey Giovanni tersebut. Mungkin bisa jadi begitulah akhir petualangan politik dari keluarga Pak Jokowi. Gimana nih kalau menurut kalian?